Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai probabilitas, yaitu probabilitas aksiomatik. Sebelum kita masuk ke probabilitas aksiomatik definisinya gitu ya, kita harus tahu apa itu probabilitas terlebih dahulu. Jadi, probabilitas adalah bilangan yang ditetapkan pada suatu himpunan untuk mengukur ketidakpastian tentang kejadian yang terkait dengan himpunan tersebut. Nah, ini untuk definisi dari probabilitas aksiomatiknya. Yang pertama, misalkan omega ruang sampel dan A suatu kejadian. Dengan ruang sampel dan suatu kejadian sudah dijelaskan pada materi sebelum UTS ya, sehingga diharapkan diingat kembali apa itu ruang sampel, apa itu kejadian gitu ya. Silahkan dibuka lagi materinya. Probabilitas P itu mempunyai sifat di antara yang pertama, probabilitas dari suatu kejadian A itu pasti nilainya lebih besar sama dengan 0. Berarti minimal 0 boleh, tetapi negatif tidak boleh. Itu maksudnya poin A. Yang kedua, untuk probabilitas dari ruang sampelnya, yaitu P omega, itu pasti sama dengan 1. Jadi nanti probabilitas dari A itu nilainya 0 sampai 1, gitu ya. 1,5 gitu tidak ada probabilitas 1,5, maksimalnya 1, karena ruang sampel itu nanti P-nya itu sama dengan 1. Otomatis PA-nya juga pasti maksimalnya 1, gitu ya. Kemudian apabila ada A1, A2, A3 merupakan barisan kejadian yang saling asing, dalam artian irisannya itu sama dengan himpunan kosong atau tidak ada irisan. Masih ingat irisan? Irisan juga sudah pernah dibahas sebelum UTS. Irisan itu anggota A1, A2, A3 sampai AN, anggota A berapapun itu tidak ada yang sama. Itu maksudnya AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong. Nah, irisan itu berarti kalau misalnya ada A1, ada A2, dilihat anggotanya, apakah ada yang sama? Kalau ada yang sama, berarti irisannya ada. Kalau irisannya ada, berarti bukan himpunan kosong. Tetapi kalau ternyata anggota A1 dan A2 tidak ada yang sama ya, berarti itu irisan A1 dan A2-nya himpunan kosong. Nah, ini maksudnya tidak ada anggota yang sama. Itu ya. Untuk I tidak sama dengan J. Maksudnya tadi kan saya berikan contoh A1, A2. Berarti I-nya 1, J-nya 2. Nah, 1 dengan 2 kan berbeda. Nah, itu maksudnya I tidak sama dengan J gitu ya. Maka diperoleh P gabungan dari AN dengan N-nya itu nilainya 1 sampai A hingga itu sama dengan jumlah dari PAN-nya, yaitu dalam artian sigma N sampai 1 hingga tak hingga dari PAN. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada A1, A2, berarti PA1 gabungan A2 itu sama dengan PA1 ditambah PA2. Kalau ada 3, berarti PA1 gabungan A2 gabungan A3 itu sama dengan PA1 ditambah PA2 ditambah PA3. Itu maksudnya. Kemudian untuk contoh lebih lanjutnya dari A1 irisan AJ sama dengan himpunan kosong, misalnya saya berikan contoh A1-nya anggotanya 1 dan 2, sedangkan A2-nya anggotanya 3 dan 4. Nah, dari sini A1 dan A2 kan anggotanya tidak ada yang sama, berarti A1 irisan A2-nya sama dengan himpunan kosong. Ingat ya tadi ya, A1-nya 1 dan 2, A2-nya 3 dan 4. Nah, tidak ada yang sama ya, itu maksud dari A1 irisan A2 sama dengan himpunan kosong. Berikutnya, setelah kita membicarakan definisi 1, kemudian ada teorema 1. Teorema satunya berbunyi, misalkan omega ruang sampel dan A suatu kejadian, maka peluang dari himpunan kosong itu pasti sama dengan 0. Sedangkan peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi PA. Masih ingat A komplement? Dibuka lagi materi sebelum UTS-nya ya. A komplement itu definisinya bukan anggota A.
Karena tadi omeganya maksimal 1 ya, sama dengan 1 ya peluangnya, sehingga kalau bukan anggota A ya 1 dikurangi peluang anggota A gitu. Peluang kejadian A, mohon maaf gitu maksudnya. Nah, untuk yang C, probabilitas mempunyai sifat finitely additive. Dalam arti bila A1 sampai AM saling asing, dalam artian irisannya itu sama dengan himpunan kosong, untuk I tidak sama dengan J, maka peluang gabungannya itu sama dengan jumlah peluang kejadian A1 sampai AM. Itu untuk teorema 1. Nah, pertanyaannya bagaimana jika AI irisan AJ-nya ini tidak sama dengan himpunan kosong? Contohnya nih ya, misalkan A1 1 2. A1-nya berapa tadi? 1 2. Sedangkan A2-nya 2 3. A2-nya 2, 3. A1-nya 1, 2. Berarti dari A1 dan A2 punya anggota yang sama yaitu angka 2. Sehingga karena A1 dan A2 punya angka 2 anggota yang sama gitu ya, maka A1 irisan A2-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong. Ya kalau misalnya A1 irisan A2-nya tidak sama dengan himpunan kosong, ya simpel jawabannya, tidak usah menggunakan teorema ini. Yang poin C. Karena yang poin C ini hanya untuk A1 irisan A2-nya yang sama dengan himpunan kosong, atau AI irisan AC-nya sama dengan himpunan kosong. Lalu kalau seperti itu, nanti kalau yang tidak sama dengan himpunan kosong pakai rumus yang mana gitu ya. Pakai rumus selanjutnya. Karena tadi A1 irisan A2-nya tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada ya peluangnya. Sehingga PA gabungan B rumusnya adalah PA tambah PB dikurangi irisannya. Nah, gitu. Kalau tadi himpunan kosong berarti irisannya kan 0, makanya ini dihapus. Tapi kalau irisannya ada, ini diikutkan. Gitu ya. Itu untuk teorema kedua. Sedangkan untuk selanjutnya ada teorema 3 yang berbunyi bila A1 ini lambang apa? Subset. Masih ingat definisinya subset? Dulu kalau tidak salah sebelum UTS itu ada tugas. Nah, di situ ada di sana gitu ya. Silakan dibuka lagi. Bila A1 ini subset dari A2, maka otomatis peluang dari A1 ini kurang dari sama dengan peluang A2. Apabila ada A1, A2, A3 banyak banget ya barisan kejadian, maka peluang gabungannya itu pasti kurang dari peluang jumlahnya gitu. Jadi peluang dari gabungan itu pasti kurang dari jumlah dari peluang A1, A2, A3 dan seterusnya. Dijumlahkan gitu ya. Itu untuk teorema 3. Selanjutnya ada juga teorema 4 yang disebut ketaksamaan Bonferroni, yang berbunyi untuk setiap barisan kejadian A1, A2, dan seterusnya itu akan berlaku bahwa peluang dari irisannya, peluang dari irisan AN dengan N-nya ini bernilai 1 sampai tak hingga, itu pasti lebih dari sama dengan 1 dikurangi jumlah peluang komplemennya. Ada C-nya ya. Tadi jangan lupa ya, kalau peluang A komplemen berarti rumusnya 1 dikurangi PA, gitu ya. Nah, dari sini ini yang disebut ketaksamaan Bonferroni. Sehingga kalau misalnya mau menggunakan ketaksamaan Bonferroni, kita harus tahu PA komplemennya terlebih dahulu. Dicari dulu PA komplemennya, kalau sudah berarti PA irisannya, semua irisan A1, A2 sampai tak hingga gitu ya, itu pasti lebih besar sama dengan 1 dikurangi jumlah dari peluang komplemennya. Jadi komplemennya dijumlah, kemudian 1 dikurangkan dari jumlah itu tadi. Gitu. Itu untuk teorema 4 ketaksamaan Bonferroni. Selanjutnya banyak banget teoremanya ya. Untuk contoh kasusnya langsung saja supaya tidak bingung. Tadi udah bicara teorema 4, ada 4 teorema dan 1 definisi yang lumayan membingungkan kalau cuma dibicarakan, sehingga untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh pada slide berikutnya, yaitu contoh 1. Sebuah mata uang dilemparkan seimbang 2 kali, yang berarti keempat titik dalam ruang sampelnya, omega, itu adalah bisa ada muncul MM ya, M-nya muka, B-nya belakang. Berarti kemungkinannya bisa MM, MB, BM, dan BB.
Berarti jumlah anggota omeganya berapa? N omeganya berarti ada, kita hitung, 1, 2, 3, 4. Sehingga N omeganya di sini ada 4. Nah, kemungkinannya sama, berarti setiap MM ini 1 dibagi N omeganya 4 ya, sehingga kalau ada berkemungkinan sama, itu rumusnya 1/N. Berarti 1/4. Gitu. Misalkan A-nya MM dan MB, berarti NA-nya ada berapa? MM1, MB1, berarti ada 2. Sehingga NA-nya dituliskan 2, MM dan MB. Dan B-nya ini ada MM dan BM. MM dan BM ini juga ada 2 anggota B, sehingga NB-nya juga 2. Nah, kita lihat A dan B-nya ya, ternyata ada anggota yang sama, yaitu adalah MM. Yang satu MB, yang satu BM nggak sama ya, karena nggak sama berarti nggak usah dihitung. Yang dihitung berarti cuma satu saja anggota yang sama, yaitu MM. Sehingga A irisan B-nya ada, yaitu MM, dan jumlah anggota A irisan B-nya cuma 1. Yang ditanyakan nanti adalah PA gabungan B, sehingga nanti PA gabungan B-nya tidak bisa digunakan dengan teorema 1 dan teorema tidak bisa menggunakan dengan teorema 1 ya, karena teorema 1 tadi syaratnya A1 atau AI irisan AJ-nya harus himpunan kosong. Karena di sini AI-nya A, AJ-nya B, A dan B-nya ini irisannya tidak sama dengan himpunan kosong, maka teorema 1 tidak bisa digunakan, jadi kita menggunakan teorema 2. Dari teorema 2 itu rumusnya PA gabungan B, sambil dilihat slide-nya ya, biar nggak bingung. Kita buka kembali teorema 2-nya, silahkan. PA gabungan B itu sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Sehingga untuk mencari PA gabungan B, kita butuh PA, butuh PB, dan butuh PA irisan B. Kita hitung terlebih dahulu PA-nya. PA-nya tadi dengan NA-nya 2 ya, N omeganya 4. Masih ingat? Ini sebelum UTS pertemuan terakhir. Rumus dari PA yaitu NA dibagi N omega. Kalau yang di pertemuan terakhir bisa juga ditulis mutlak A, mutlak omega gitu. Kalau di sini saya nulisnya NA, N omega. Kalian boleh menggunakan mutlak, boleh menggunakan NA, N omega gitu juga boleh. Silahkan itu pilihan. Saya lanjutkan, berarti PA-nya rumusnya NA per N omega. Kita lihat NA-nya ada 2, N omeganya ada 4, sehingga PA-nya 2/4. Kita sederhanakan berarti ketemu 1/2. 1/2 ini boleh diubah ke desimal 0,5 atau tetap 1/2 ini juga boleh, silahkan itu pilihan juga. Selanjutnya setelah PA-nya ketemu kita cari PB-nya dengan rumus NB per N omega. Nah NB-nya ini ada 2 sudah dicari ya, dan N omeganya ini ada 4 sehingga PB-nya 2/4. Sederhanakan jadi 1/2. Sedangkan untuk PA irisan B, NA irisan B-nya tadi ada ya 1. N omeganya 4 sehingga hasil dari PA irisan B adalah 1/4. Nah, PA, PB, PA irisan B ini kita gunakan untuk mencari PA gabungan B. Jadi PA gabungan B-nya sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA-nya setengah kita masukkan setengah. PB-nya setengah kita masukkan setengah. PA irisan B-nya 1/4 kita masukkan 1/4 sehingga hasilnya diperoleh 3/4. Nah, peluang ini kurang dari 1 ya dan lebih dari 0. Itu untuk contoh 1. Jadi jawaban PA gabungan B sama dengan 3/4. Silakan untuk contoh 1 kalau ada yang ditanyakan tanya saja di forum, tanya di grup WA ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau tidak bertanya berarti sudah paham ya. Kalau masih tetap bingung silakan diulangi saja. Nanti siapa tahu paham gitu. Jangan lupa nanti nonton videonya sambil mencatat. Kalau cuma mendengarkan, saya yakin nanti dalam waktu 1 detik atau mungkin tidak ada 1 menit ya, sudah ngantuk gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian insomnia gitu ya, dilihat saja videonya tanpa menulis, nanti siapa tahu langsung tidur gitu. Saya lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu ada contoh 2. Contoh 2 soalnya diketahui PA-nya sama dengan 0,9. PB-nya 0,8 dan akan ditentukan PA irisan B. Di sini
kita bahas terlebih dahulu mau menggunakan teorema berapa gitu ya. Yang diketahui PA, PB, dan yang mau ditanya PA irisannya. Saya back dulu, nanti saya lanjutkan ya. Kita masuk ke teorema 1. Untuk teorema 1, permasalahannya di sini ada keterangan ya bahwa A1 irisan AC-nya harus sama dengan himpunan kosong. Sedangkan di soal contoh 2 tidak ada keterangan apakah A1 itu beririsan dengan A2. Sehingga atau soal dari contoh 2 tadi A dan B ya, apakah A dan B itu beririsan. Karena tidak ada keterangan berarti hindari hindari pengerjaan dengan teorema 1. Selanjutnya dengan teorema 2 sama juga karena tidak ada keterangan irisan A dan B-nya bagaimana, sehingga ini juga kita hindari. Untuk teorema 3-nya, karena di sini adalah membahas tentang gabungan, sedangkan yang akan kita cari tadi irisan, sehingga teorema 3 juga jangan diperhatikan. Kita lewati, berarti mau tidak mau kita ke ketaksamaan Bonferroni, yaitu yang akan dicari adalah irisan, sedangkan PA PB-nya diketahui ya, sehingga PA komplemennya bisa dicari. Nah, berarti dengan teorema 4 ini kita mencari P irisannya bisa, satunya ada, PA-nya ada, sehingga PA komplemen dan PB komplemennya bisa dicari. Sehingga untuk contoh 2 kita selesaikan dengan ketaksamaan Bonferroni. Itu untuk cara analisis contoh sederhana. Kalau kalian bingung pakai teorema berapa. Jadi teorema 1, 2, 3, 4 itu tidak asal digunakan. Kita telaah satu persatu apakah syaratnya memenuhi, apakah rumusnya memenuhi, sehingga dapat dicari gitu ya. Sehingga untuk contoh 2-nya itu kita menggunakan ketaksamaan Bonferroni. Kita kembali ke contoh 2. Nah, karena tadi ketaksamaan Bonferroni butuh A komplemen, sehingga kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, PA-nya 0,9, PB-nya 0,8. Nah, karena yang diketahui cuma ini ya, yang digunakan ketaksamaan Bonferroni dengan analisis tadi, teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 4. Kenapa yang digunakan teorema 4 sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Karena kita menggunakan ketaksamaan Bonferroni, tadi rumusnya menggunakan peluang komplemennya, sehingga kita mencari terlebih dahulu PA komplemen dan PB komplemen. Dengan rumus kalau PA komplemen berarti 1 dikurangi PA. Kalau PB komplemen berarti rumusnya 1 dikurangi PB. Tinggal dimasukkan saja, ini perhitungan sederhana sekali, tidak rumit ya. Cuma nanti rumitnya milih rumus yang mana, paling gitu. Kemampuan analisis di situnya nanti yang dipertajam gitu ya. Langsung saja, berarti 1 dikurangi PA-nya kita ganti 0,9, sehingga 1 dikurangi 0,9 hasilnya 0,1. Untuk yang PBC-nya berarti 1 dikurangi PB ya, sehingga nanti hasilnya 1 dikurangi PB-nya 0,8, hasilnya adalah 0,2. Kita gunakan ketaksamaan Bonferroni-nya, kemudian kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Kalau sudah, berarti yang ditanyakan adalah di sini ada kejadian A dan B, berarti P sebanyak ini N1 sampai gabungan dari AN, N-nya dari 1 sampai tak hingga ini, karena cuma ada AB berarti berubah jadi PA gabungan B. Mohon maaf, PA irisan B, di sini lambangnya irisan. Berarti jadinya PA irisan B gitu ya. Lebih besar sama dengan 1 dikurangi sigma N 1 sampai tak hingga dari peluang komplemennya. Nah, karena di sini cuma ada A dan B, berarti 1 dikurangi PA dikurangi PB, atau 1 dikurangi dalam kurung PA plus PB itu boleh, gitu ya. Sehingga kita tuliskan rumus umumnya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke rumus sederhananya. Karena hanya ada A dan B, maka maka yang rumit-rumit ini jadi simpel ya, karena cuma ada A dan B, jadi ini tinggal A irisan B, ini tinggal PA komplemen, ini tinggal B komplemen, gitu. Langsung dimasukkan saja, yang dicari PA irisan B, berarti ini yang kita cari. 1 min PAC, PA komplemen dikurangi peluang dari B komplemennya, dihitung dulu, berarti 1 dikurangi 0,1, kurangi 0,2, hasilnya 0,7 ya. Jangan lupa ini belum selesai, harus ada kesimpulannya. Jadi PA irisan B-nya lebih besar sama dengan hasil akhirnya berapa? 0,7. Itu untuk cara mengerjakan contoh 2. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan saja di forum, siapa tahu masih bingung.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kemudian untuk slide selanjutnya ada latihan 1. Silahkan latihan 1 ini dikerjakan secara individu di buku catatan masing-masing, kemudian nanti dikirimkan via Google Classroom. Ini merupakan tugas 2. Tugas 2 ini dengan deadline silahkan dibuka saja di Google Classroom, di sana sudah tertuliskan ya, ada deadline-nya. Paling lambat hari ini jam 3 sore. Itu kalau tidak ada yang ditanyakan, kemudian penulisan slide ini saya mengacu pada referensi dari bukunya Subaner 2013, Statistika Matematika, Probabilitas Distribusi dan Asimptotis dalam Statistika, Graha Ilmu Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya.